Maka dari itu ditata secara baik, tetap berjalan. Untuk SMP itu bisa nanti dilaksanakan daftar ulang secara online. Nanti Pak Fuad sudah membuat aplikasinya, nanti bisa tersampaikan kepada teman-teman SMP yang didampingi operator. Nanti akan dijelaskan secara detail oleh Pak Fuad untuk SMP. Sedangkan untuk SD, ini kepala sekolah bisa membuat form pendaftaran, sehingga tidak perlu wali murid berhadapan dengan kepala sekolah atau petugas pendaftaran yang di SD. Disiapkan form 1 lembar, semua form itu isinya kosong. Hanya satu yang diisi oleh sekolah, satu yaitu tanggal pengembalian. Sekali lagi pada Ibu Bapak Kepala Sekolah SD, untuk pendaftaran siswa baru dibuatkan form yang tidak usah detail isinya, kemudian semua form itu kosong, kecuali hanya satu, kapan form itu dikembalikan. Sehingga Ibu Bapak Kepala Sekolah bisa mengatur kapan orang ini mendaftarkan, mengembalikan form itu. Maksimal kita buat sehari 10. 10 selesai, besoknya lagi 10. Atau perlu kemarin hasil rapat kita diskusi dengan teman-teman pengawas, Pak Fuad, kita tata seperti di KFC atau McD, ada drive-thru. Jadi tidak usah berhenti, di depan sudah siapkan kotak, memasukkan, begitu masuk langsung pulang. Itu Ibu Bapak, teknis pelayanan kita, saya yakin di sekolah teman-teman kepala sekolah mempunyai inovasi, kreasi sendiri-sendiri. Itu tentang PPKM dan PPDB. Nah, ini akan kami sampaikan juga Ibu dan Bapak, pelayanan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. Kami menutup ruangan, teman-teman tetap bekerja, tapi kita tidak menerima tamu. Sehingga pelayanan kita siapkan di luar. Kami sudah membuat tenda, Ibu Bapak, nanti pelayanan kami tidak masuk ruangan. Karena apa? Kita tidak tahu siapa yang datang, dari mana, dan dia berkomunikasi dengan siapa. Maka dari itu saya mengharap Ibu Bapak, seluruh keluarga pendidik yang ada di wilayah, mulai dari PAUD, SD, SMP, pengawas penilai kepala sekolah, tolong juga kami didukung untuk memutus pengembangan COVID-19 ini. Yaitu apabila tidak betul-betul penting, bisa by phone untuk pelayanan kami di Dinas Pendidikan. Karena di kami pun hari ini kita buat WFO, WFH. Teman-teman tidak penuh, tapi bisa melayani lewat by phone. Kecuali kalau mengumpulkan berkas yang harus hari itu selesai, misalnya pensiun atau cuti sakit, kami melayani tapi tidak bisa ketemu. Nanti sudah kita siapkan meja-meja di luar kantor, di luar ruangan. Dan di sana dijaga teman-teman yang jumlahnya sangat terbatas. Saya kira itu, Ibu dan Bapak, secara umum dari saya, masalah PPKM, yang mana mulai besok Senin, karena sebetulnya tanggal 3 itu sudah dimulai, hari Sabtu kemarin, namun kita libur, kemudian hari Senin kita mulai besok Senin. Jadi WFA, WFO, pelayanan, semuanya kita mulai besok Senin, besok itu tanggal 5, dan semua kegiatan yang mengumpulkan banyak orang keluar dari kota untuk ditunda dulu. Jadi jangan sampai sudah WFO, WFH, bekerja dari rumah, tapi malah dolan ke mall, ke tempat rekreasi. Hari ini semua ditutup di Kediri. Tempat rekreasi oleh pimpinan sudah diinstruksikan untuk ditutup, dan 3 pilar di kecamatan diberi bekal untuk bertindak tegas, dilindungi oleh hukum, aturan, dan harus mengamankan melaksanakan SE dari Mas Bupati nomor 188/2021. Saya kira itu, terima kasih.
atas perhatian, dukungan, partisipasinya untuk pertemuan ini, walaupun di hari Minggu. Saya lihat dukungan partisipasi teman-teman seluruh jajaran pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, karena saya melihat partisipan hari ini sudah mencapai 900 lebih. Mudah-mudahan Pak Fuad sama Pak Mul menyiapkan rumah ini nanti cukup seandainya sampai 1000, karena itu terus bertambah. Saya kira itu, Bu Bapak, terima kasih semuanya, dukungan partisipasinya, maaf segala kekurangan. Binasiratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Wandi, monggo kampret silakan. Terima kasih Pak Kadin atas arahnya. Mudah-mudahan arahan dari Bapak bermanfaat bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun guru untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ke depan, untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pada masa pandemi ini, tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan. Bapak Ibu, sebelumnya kami mohon maaf juga Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri dalam hal ini mestinya pada hari ini, hari Minggu, dengan semua adalah acara keluarga, namun masih mendapatkan tugas untuk mengikuti Zoom meeting ini. Bapak Ibu, selanjutnya tibalah saatnya pada acara inti, yaitu acara terkait dengan paparan terkait kegiatan di satuan pendidikan pada masa pemberlakuan PPKM. Selanjutnya monggo silahkan Pak Kabid, Pak Dr. Nur Fuad, Miftahul Fuad untuk disilahkan. Ya, terima kasih Pak Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas, yang kami hormati Bapak Kasih SD, pengawas TK SD, pengawas SMP, kepala sekolah, admin PPDB di SMP, dan petugas kolektif di masing-masing satuan pendidikan di Kabupaten Kediri. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dipertemukan meski secara virtual, dan kami juga mohon maaf ini merenggut hari Minggu Bapak Ibu. Ini semata-mata untuk kebaikan dan kebermanfaatan kita semua. Terekam di Zoom meeting ini ada 929 partisipan yang login untuk meeting kali ini. Zoom ini kami selenggarakan dengan format webinar ini agar lebih khidmat tanpa adanya berbagai gangguan, manakala tanpa sengaja unmute suara. Kemudian untuk presensi kami siapkan di menu chat, Bapak Ibu, ini bisa dibuka kemudian diisi atau langsung mengisikan di gg.gg/absensi_zoom_ppkm Distrik. Kemudian untuk pertanyaan ini bisa langsung di drop di menu Q&A di bagian bawah di sebelahnya chat di sana. Itu memang khusus untuk pertanyaan ketika memang ada yang mau ditanyakan, kemudian kita diskusikan juga di sana. Kemudian terkait dengan kegiatan pada pagi hari ini, izinkan saya share screen ini nanti agar penerimaan atas apa yang saya sampaikan ini lebih jelas. Jadi bukan sekedar apa yang terucap itu kadang terganggu oleh noise manakala jaringannya unstabil di situ. Sehingga saya mohon izin untuk share screen dari PowerPoint. Ya. Pada kesempatan pagi ini ada beberapa hal yang akan kita sampaikan, yaitu yang pertama adalah terkait dengan pelaksanaan dan evaluasi PPDB. Nanti sekilas, kemudian terkait juga mengenai daftar ulang, kemudian masa pengenalan lingkungan sekolah, persiapan ajaran baru tahun 2021-2022. Ini tentu terkait dengan pemberlakuan PPKM yang ada di Kabupaten Kediri.
Berikutnya perlu kami sampaikan juga kondisi COVID yang akhir-akhir ini meningkat, bahkan ada varian baru Delta. Meskipun kita sudah divaksin, itu juga bukan jaminan Bapak Ibu. Jadi tetap pesan kami juga wanti-wanti untuk menerapkan minimal 3M. Jadi memakai masker, menjaga jarak, dan senantiasa mencuci tangan. Karena meskipun vaksin, beberapa kasus ternyata terlaporkan positif. Karena yaitu virusnya masih senantiasa bermutasi, dan bermutasi. Jadi adanya vaksin itu hanya sekedar untuk menurunkan gejala. Dari berbagai laporan demikian. Sehingga tetap prokesnya kita jaga, terutama ketika kita berada di kerumunan massa dalam hal ini. Kemudian terkait dengan PPDB, ini kami sampaikan, yaitu alhamdulillah untuk pelaksanaan PPDB di tahun ini tentunya sudah lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Karena ini juga merupakan evaluasi dari tahun lalu kita perbaiki di tahun ini. Namun kami berkomitmen, kami juga tidak berpuas diri, kami akan tetap memperbaiki, kami akan tetap mengevaluasi, dan sudah kami siapkan hasil evaluasi itu untuk perbaikan di tahun depan. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Bapak Ibu Kepala Sekolah SD, SMP, kemudian seluruh petugas kolektif selaku garda terdepan dari pelaksanaan PPDB, admin dan panitia yang ada di SMP, dan juga dari Bapak Ibu pengawas yang telah mengawal pelaksanaan PPDB ini sehingga berjalan lancar. Kemudian kami sampaikan juga terkait dengan data pemenuhan jalur, ini di mayoritas seluruh sekolah untuk keempat jalur mulai dari zonasi, afirmasi, prestasi, dan pindah tugas ini sudah terpenuhi secara umum. Bahkan di banyak kantong yang tahun lalu itu pemenuhannya masih kurang, pada saat ini sudah terpenuhi, bahkan sampai menyisakan beberapa peserta didik di sana. Ini salah satunya terkait dengan kebijakan kita untuk rombongan belajar yang kita batasi di banyak sekolah sesuai dengan Permendikbud, yaitu 32. Ini juga kami sampaikan untuk pendaftar di tahun ini total ada 15.596, kemudian tidak semuanya melakukan verifikasi, yang terverifikasi 15.155 di sana. Kemudian dari PPDB itu ada sisa dari kuota kita, yaitu 1.887. Padahal kalau kita lihat dari lulusan SDMI itu ada sekitar 24.000, lulusan SD ada sekitar 18.000. Ini dengan asumsi sebagian sudah mendaftar di madrasah sanawiyah tentunya. Dan yang tersisa ini juga masih memungkinkan untuk masuk ke MTS dan SMP swasta yang kemarin kita masukkan ke dalam sistem PPDB Kabupaten Kediri. Kemudian terkait dengan daftar ulang untuk SMP, ini saya mulai dari SMP dulu, yaitu terkait dengan pemberlakuan surat edaran dari Bupati Kediri, maka untuk daftar ulang nanti di SMP tetap kita jadwalkan, yaitu tanggal 5 sampai 8 Juli di sini, 7 Juli, jadi 5 sampai 7 Juli. Kemudian karena esensi dari daftar ulang ini adalah meregistrasi kembali siswa, jadi memastikan siswa masuk ke SMP, maka pelaksanaan untuk daftar ulang ini kita laksanakan secara online. Sehingga tidak ada mobilisasi petugas kolektif atau mobilisasi dari orang tua ke SMP tujuan. Kemudian untuk sistem online-nya seperti apa? Sebenarnya di awal ini kita siapkan dari Dinas Pendidikan, namun dengan berbagai pertimbangan akan kami kembalikan ke masing-masing satuan pendidikan untuk mengembangkan pendaftaran atau form secara online. Form ini tentu bukan form yang rumit atau yang sulit. Kami meminta formnya adalah form sederhana. Ini bisa menggunakan aplikasi
Google Form atau beberapa aplikasi yang lain yang itu mudah digunakan. Jadi form ini dibuat oleh masing-masing SMP sesuai dengan kebutuhannya. Nanti akan kami sampaikan seperti apa minimal data yang diperlukan. Kemudian form tersebut ini di-share ke grup WA di masing-masing kecamatan. Nanti melalui admin, karena di petugas kolektif di masing-masing kecamatan ini sudah punya grupnya, kita buat kemarin, itu bisa di-share di sana. Dan kemudian untuk mengisinya ini bisa diisi langsung oleh pendaftar atau dibantu oleh petugas kolektif. Isian form ini sifatnya fleksibel dan sederhana, jadi sesuai kebutuhan SMP. Namun dilarang mengupload file yang menyulitkan. Jadi beberapa kemarin kami sempat melihat ada permintaan mengupload KK, akte, SKL, dan sebagainya, itu tidak perlu. Jadi cukup isian sederhana, berisi nomor pendaftaran, ini minimalnya. Nanti bisa ditambahkan, bisa di-customize sesuai dengan kebutuhan di masing-masing satuan pendidikan, yaitu nomor pendaftaran, nama siswa, kemudian asal SD, dan nomor HP. Kemudian setelah itu di-share, setiap hari dari admin SMP itu wajib meng-share tanggapan. Jadi berapa siswa yang sudah mengisi ketika itu di Google Form, mengisi Google Form, atau di aplikasi yang sejenis, di-share di grup kembali. Ini untuk memastikan siswa-siswi itu sudah mendaftar atau belum. Nanti akan dicek oleh petugas kolektif. Akan dipastikan siswa-siswinya sudah masuk atau belum. Ketika belum, ini bisa disampaikan ke pesertanya atau dibantu oleh petugas kolektif untuk mengisi form tersebut. Kemudian pada hari terakhir, panitia SMP ini merekap nama yang belum daftar ulang dan menyampaikan ke petugas kolektif untuk dikonfirmasi di sana. Jadi ini dalam rangka, dalam upaya memastikan bahwa anak tersebut memang benar-benar masuk, benar-benar registrasi, benar-benar daftar di SMP tujuan. Jadi cukup itu saja kepentingan kita untuk daftar ulang. Kemudian untuk SD, ini karena jumlahnya tidak sebanyak dengan SMP yang sampai 300 sekian lebih. Kemudian untuk SD ini kita sikapi, kita bijaki untuk daftar ulang bisa dilaksanakan secara offline. Karena kalau menggunakan online pun nanti juga di beberapa tempat akan menimbulkan permasalahan dalam hal ini terkait dengan sinyal dan sebagainya, akan kesulitan. Maka untuk SD nanti mekanisme daftar ulangnya, ini SD membuat dan mencetak belangko daftar ulang. Kemudian orang tua ini secara terjadwal, dijadwalkan, jadi jangan sampai dalam satu waktu semuanya mengambil, dijadwalkan, mengambil belangko. Ini sesuai dengan rekomendasinya, yaitu seperti di Samsat drive-thru, kemudian di berbagai food center seperti itu. Bisa menggunakan contoh seperti itu, atau menggunakan inovasi-inovasi lain. Yang intinya tidak menimbulkan kerumunan. Jadi yang penting di sini adalah penataan jadwal dan dipastikan bahwa orang tua ini bisa atau mau mematuhi jadwal yang sudah dibuat oleh sekolah. Kemudian pengembaliannya pun juga dijadwalkan, jadi jangan sampai yang pengambilannya aja terjadwalkan, tapi pengembaliannya nggak dijadwalkan. Jadi dua-duanya harus terjadwalkan dengan baik. Kemudian terkait dengan MPLS di sini, kita tidak laksanakan juga secara offline, secara tatap muka, namun kita laksanakan secara PJJ dalam hal ini, secara jauh melalui virtual. Ini boleh menggunakan Google Classroom, boleh menggunakan Learning Management System, atau menggunakan berbagai platform-platform lainnya yang mendukung. Kemudian sesuai dengan instruksi Bapak Kepala Dinas, materi-materi nanti yang tersajikan adalah profil dari video sekolah. Profil sekolah itu dalam bentuk video. Jadi tayangan-tayangan yang itu menggambarkan mulai dari seperti apa sekolah, sarana prasarananya, kemudian gurunya, tenaga kependidikannya, dan
beberapa informasi lain yang bisa dimasukkan ke dalam video itu. Kemudian bisa ditambahkan juga terkait dengan wawasan kebangsaan dan arah kita ke depan, yaitu profil pelajar Pancasila. Kemudian terkait dengan kegiatan belajar mengajar untuk ajaran baru, sesuai dengan edaran dari Bupati Kediri, ini kita pada poin J nomor 2 di sana adalah melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring atau online. Sehingga untuk tahun ajaran baru kita masih tetap melanjutkan pembelajaran jarak jauh secara online, secara daring dalam hal ini gitu. Kita tetap laksanakan seperti yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Kemudian terkait dengan daerah-daerah tertentu ini yang memang tidak terjangkau oleh sinyal dan sebagainya, ini tetap bisa kita sikapi, kita inovasi, yaitu melalui guru kunjung dalam hal ini. Namun yang tetap perlu diperhatikan, kita batasi sekali jumlahnya. Jadi tentu yang terbatas seperti itu kan juga tidak banyak gitu. Tetap kita layani, kita berikan layanan terbaik buat mereka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian pesan kami, ini wanti-wanti kami untuk ke satuan pendidikan, termasuk juga ke Bapak Ibu pengawas untuk melakukan pendampingan terkait dengan PJJ di tahun ajaran baru. Jadi tentu kita sudah melaksanakan ini selama beberapa bulan, bahkan 1 tahun lebih. Untuk itu di tahun ajaran baru ini kami mengharapkan adanya peningkatan terkait dengan pelaksanaan PJJ. Jadi tidak sekedar seperti yang sudah-sudah, itu kita tingkatkan lagi. Kita maksimalkan berbagai macam platform pembelajaran jarak jauh yang ada, itu kita maksimalkan. Jadi bukan sekedar yang kami terima biasanya informasi yaitu penugasan lewat WA, kemudian sudah seperti itu. Jadi hanya sekedar memberikan penugasan, hanya sekedar memberikan materi, karena esensinya kan bukan di sana sebenarnya pembelajaran jarak jauh ini. Jadi kami mohon dukungan juga kepada Bapak Ibu pengawas untuk mengawal PJJ di tahun ajaran baru supaya meningkat kualitasnya dibandingkan yang sudah-sudah. Kemudian jangan lupa pula untuk mengoptimalkan fitur-fitur pembelajaran. Di Guru Berbagi kita sudah disiapkan akun oleh kementerian dengan kapasitas sampai 1 terabyte. Itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Daya serap untuk pemanfaatan Guru Berbagi di Kabupaten Kediri ini masih sangat rendah kalau kita lihat dari data yang ada. Maka di ajaran baru kami mengharapkan, kami meminta untuk mengoptimalkan akun Guru Berbagi ini. Kemudian termasuk pemanfaatan guru belajar dan berbagai macam modul yang telah disediakan. Kemudian kami juga akan memantau bersama Bapak Ibu pengawas juga mengevaluasi pelaksanaan PJJ secara berkala. Demikian juga bagi Bapak Ibu kepala sekolah mohon dipantau pelaksanaan evaluasi PJJ di masing-masing satuan pendidikan. Jika perlu masuk ke room siswa langsung di sana sehingga Bapak Ibu bisa memantau secara langsung. Sehingga pada ajaran baru ini sebagai momentum moto kita bersama, jadikan KBM 2001-2022 lebih berkualitas dengan melakukan pembelajaran jarak jauh yang tentunya ini lebih bervariatif. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan ketentuan WFO dan WFH. Ini nanti bahwa mulai tanggal 12 Juli 2021 ini sudah masuk ke ajaran baru di sana. Jadi guru harus sudah melakukan proses pembelajaran yang terjadwal, sehingga sebelumnya sudah harus disiapkan jadwal untuk pembelajaran jarak jauh. Kemudian selama PPKM ini, guru dan tenaga kependidikan yang
melakukan WFO diatur oleh kepala sekolah dan dilaporkan ke Dinas Pendidikan melalui pengawas atau penilai pembina. Sebagaimana instruksi dari Bapak Kepala Dinas, untuk SD yang WFO ini maksimal 2 orang, sedangkan yang SMP maksimal 10 orang. Kemudian PPKM ini berlaku sampai dengan tanggal 20 Juli 2021. Setelah itu dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi daerah. Saya kira itu sementara, nanti akan kita lihat di Q&A, pertanyaan atau diskusi apa yang muncul nanti akan kita diskusikan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diskusi atau pertanyaan, mungkin dari Pak Wandi ada tambahan terkait dengan materi ini. Monggo silakan Pak Wandi. Ada, Mas. Ya, monggo silakan Pak Wandi. Ya. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri dan semua hadirin yang ada di Zoom meeting ini, perkenankan mohon izin saya sedikit saja menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas dan Pak Fuad selaku Kabid. Kemarin kami sudah mengadakan koordinasi tentang materi apa yang akan disampaikan, dan antara saya dan Pak Fuad menemukan satu titik temu materi yang sama, tetapi perkenankan saya sedikit menambah apa yang sudah disampaikan oleh Pak Fuad. Mas Adi, monggo di-share. Apa saya yang share? Izin saya share screen aja. Baik, Bapak, kita mulai. Materi nampak, Ibu Bapak? Ampun, kita mulai tindak lanjut PPKM darurat Kabupaten Kediri yang berlaku tanggal 3 sampai 20 Juli 2021, sehingga kita perlu melakukan sejumlah tindak lanjut. Ada 1, 2, 3, 4, 5 hal umum. Tadi sudah semua disampaikan oleh Pak Fuad. Saya hanya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu ditekankan saja. Secara umum tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Kadin, sehingga saya tidak akan mengulang kembali. Kemudian tentang daftar ulang, saya hanya akan menekankan kepada teman-teman panitia di SMP maupun teman-teman petugas kolektif dari masing-masing sekolah asal, bahwasannya daftar ulang ini adalah untuk memastikan bahwa anak-anak yang sudah dinyatakan diterima itu betul-betul akan memasuki atau mengikuti pendidikan selanjutnya. Sehingga kalau ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan, ini tidak usah panik, tetapi komunikasikan yang baik dengan teman-teman panitia SMP. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi sudah ditekankan bahwa daftar ulang itu tidak boleh ada mobilitas dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun, sehingga semuanya dilakukan secara online. Link form daftar ulang ini sesuai dengan SMP di mana calon siswa diterima.
Jadi ini mohon dipahami oleh teman-teman petugas kolektif. Jadi beda SMP, linknya beda. Ini mohon dipahami. Kemudian satu calon siswa cukup mengisi dan mengirim satu kali, tidak perlu mengirim berkali-kali sehingga nanti di tanggapan di SMP akan ada beberapa nama yang sama. Cukup satu kali. Nah, untuk memastikan bagaimana, setelah kirim silakan di screenshot. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak Fuad, bahwasannya teman-teman panitia SMP juga akan mengirimkan tanggapan itu sehingga teman-teman petugas kolektif bisa melakukan checking untuk memastikan bahwa anak-anaknya sudah betul-betul melakukan daftar ulang. Kemudian apabila ada anak yang diterima di SMP yang di luar anggota grup kecamatan, ini mohon petugas kolektif proaktif mencari link di grup yang lain atau menanyakan langsung ke SMP di mana anak itu diterima. Ini yang perlu saya tekankan terkait dengan daftar ulang di SMP. Berikut terkait dengan MPLS, sudah seluruhnya disampaikan oleh Pak Fuad. Kemudian perlu saya tambahkan terkait dengan PBM, Ibu Bapak, terkait dengan PBM. Tadi sudah ditekankan oleh Pak Kadin maupun Pak Fuad, bahwasannya sampai dengan tanggal 20 Juli kita belum boleh mengadakan tatap muka, meskipun sifatnya tatap muka terbatas. Kita belum boleh mengadakan mobilitas orang. Bagaimana setelah tanggal 20 Juli, kita menunggu informasi lebih lanjut, bagaimana hasil evaluasi yang dilakukan nanti. Nah, terkait dengan itu, Ibu Bapak, maka kita harus melanjutkan PJJ. Dan karena ini PPKM darurat, diupayakan betul untuk tidak ada kontak, sehingga PJJ yang sangat mungkin kita lakukan adalah daring. Daring, jadi menggunakan internet daring. Kecuali kalau betul-betul terpaksa, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Fuad. Nah, perlu diketahui Ibu Bapak, yang namanya moda pembelajaran daring itu ada dua. Jadi moda atau cara pembelajaran daring itu ada dua. Yang pertama adalah virtual meeting. Artinya kita melakukan tatap muka di dunia maya. Jadi seperti hari ini kita melakukan virtual meeting. Nah, aplikasi yang digunakan bermacam-macam, Ibu Bapak. Hari ini kita menggunakan Zoom. Nah, untuk proses pembelajaran ini yang paling gampang, kalau teman-teman Bapak Ibu mau mengadakan virtual meeting, ini gratis dan gampang sekali. Operasionalnya adalah gunakan Google Meet. Google Meet. Karena kalau menggunakan Zoom nanti lebih dari 40 menit juga harus berbayar. Kemudian bagaimana untuk menghemat pulsa, tidak perlu selama virtual itu video on terus. Jadi mungkin hanya 2 menit awal untuk cek atau mungkin akhir sehingga pulsa anak-anak bisa dihemat. Kemudian yang kedua ini melalui LMS, Learning Management System. Monggo Bapak Ibu belajar dan belajar. Jadi mari kita berubah Ibu Bapak, melayani anak-anak dengan baik, jangan bertahan dengan apa yang sudah kita alami di hari-hari yang lalu.
Pak Kadin, Pak Kabid sudah berkali-kali mengajak, mari kita melakukan pembelajaran yang lebih berkualitas dibanding dengan sebelumnya. Nah, caranya bagaimana? Sekali lagi kita harus belajar dan belajar. Yang kedua, Bapak, lengkapi sarana PJJ dengan laptop. Upayakan Bapak Ibu itu memiliki laptop. Apa enggak bisa dengan HP? Bisa, tapi tidak semuanya bisa dilakukan dari HP. Yang berikut, Kementerian sudah memberikan kita akun pembelajaran gratis. Itu gratis tapi premium, Ibu Bapak. Silakan segera dimanfaatkan, terutama cloud yang disediakan oleh akun pembelajaran. Cloud itu penyimpanan di awan, ya, penyimpanan di awan, sehingga tidak membebani HP Bapak Ibu. Jadi penyimpanannya tersedia. Pangapunten tadi Pak Fuad menyatakan 1 terabyte. Jadi di akun pembelajaran itu sampai 5 terabyte, 5.000 giga. 5.000 giga. Itu memang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Untuk mendukung proses pembelajaran sehingga HP Bapak Ibu tidak penuh. Bagaimana caranya? Dikelola melalui Google Drive yang tersedia. Itu Bapak, mudah-mudahan PBM kita meskipun belum tatap muka nanti akan menjadi lebih baik. Banyak sekali sumber-sumber belajar di dunia maya yang bisa kita manfaatkan. Ini hanya untuk menunjukkan saja tayangan saya ini bahwa sebenarnya banyak sekali. Tidak hanya, jadi tidak seharusnya kita bingung. Di situ ada rumah belajar. Coba kunjungi rumah belajar ini gratis. Ini semua gratis nih. Ada rumah belajar. Kemudian ada aplikasi daring untuk paket A, B, C. Ada guru berbagi. Banyak ilmu di situ, Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak bingung bagaimana mendesain RPP untuk PJJ, buka saja di guru berbagi. Itu ada RPP dari teman-teman guru dari seluruh Indonesia. Bisa kita adopsi. Kemudian ada video pembelajaran, ada buku sekolah elektronik, ada modul pendidikan kesetaraan, dan lain sebagainya. Mari itu kita manfaatkan, Bapak. Caranya bagaimana? Hanya kemauan saja yang harus kita tumbuhkan. Jadi jadikan PJJ 2001-2022 lebih berkualitas dengan melakukan PJJ bervariatif, Bapak. Jadi ibarat kita makan, yang namanya soto itu enak, tapi kalau setiap hari kita makan soto juga akan jenuh. Demikian juga anak-anak menerima materi pembelajaran berupa video mungkin itu bagus, tapi kalau setiap hari menunya tetap itu juga jenuh. Sehingga harus kita variasi. Bagaimana untuk bisa memvariasikan PBM? Tentu kita harus lebih banyak belajar. Belajar dan belajar. Kemudian pengaturan guru dan tenaga kependidikan tadi sudah jelas, sehingga saya tidak kupas lagi. PPKM darurat berlaku sampai tanggal 20 Juli, setelah itu dapat diperpanjang sesuai kondisi daerah, sehingga kita harus tetap siap, Ibu Bapak, tetap melayani anak-anak, karena secara resmi 12 Juli kita sudah harus memulai pembelajaran tahun 2001-2022. Meskipun dalam PJJ kita harus tetap mulai dan terjadwal, terjadwal. Jadi silakan teman-teman kepala sekolah sudah mulai menyusun jadwalnya, sehingga meskipun PJJ, meskipun WFO tetap terjadwal dan melaksanakan pembelajaran. Demikian
Barangkali tambahan dari saya, terima kasih. Sementara saya kiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Wandi, Pak Dr. Andes, Dr. Nur Fuad, kepada Pak Wandi atas materi yang disampaikan terkait dengan daftar ulang, terkait dengan pemberlakuan PPKM di satuan pendidikan, kemudian terkait dengan pembelajaran yang nantinya masih secara daring, secara jarak jauh. Saya kira sudah cukup gamblang sekali, cukup jelas informasi yang diberikan dari Bapak Kepala Kabid, Pak Dr. Nur Miftah Fuad, demikian juga yang ditambahi dari Pak Wandi, saya kira sudah cukup. Namun apabila nanti masih ada yang perlu disampaikan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, baik SD, SMP, maupun dari Bapak Pengawas, maupun dari penilai, monggo silahkan diketik di menu Q&A, monggo silahkan. Namun saya kira sebelum kita tutup acara ini, mungkin masih ada closing statement dari Bapak Kepala Dinas terkait dengan Zoom meeting pada saat ini. Monggo silahkan Pak Sujud. Terima kasih Pak Fuad selaku Kepala Bidang telah menyampaikan secara rinci agenda kita, Pak Wandi secara teknis pelaksanaan baik itu PPDB maupun pembelajaran, dan saya juga ucapkan terima kasih yang tak terhingga pada teman-teman kepala sekolah, admin, operator, karena sampai acara ini masih bertahan partisipan kita di angka 980. Ini suatu prestasi dan rasa tanggung jawab kita bersama dalam pelaksanaan kegiatan ini. Nah, Ibu Bapak, yang penting adalah kita untuk menghadapi setelah tanggal 12, karena hari ini kita tanggal 5, besok Senin itu adalah persiapan untuk siswa baru. Setelah itu kita di tanggal 12 ada pembelajaran tahun ajaran baru. Nah, disinilah Ibu Bapak yang kita pentingkan, bahwa kita itu selain mengajar ilmu pengetahuan, namun kita memberikan pendidikan karakter. Karakter kita mulai dengan adanya pembiasaan dan keteladanan. Maka dari itu, kepada seluruh teman-teman guru, kepala sekolah, harus belajar dengan kondisi COVID seperti hari ini. Teman-teman harus belajar menggunakan teknologi informasi. Dipaksa untuk itu. Jadi kita hari ini dipaksa untuk belajar di IT. Maka dari itu kita instruksikan, nanti bisa lewat edaran dari Pak Fuad selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar, anak setiap hari harus sekolah. Maksud saya, anak-anak pagi, mandi pagi, pakai seragam sekolah, duduk di meja untuk mengikuti belajar. Jadi jangan sampai anak kita lepas, close. Jadi anak-anak dibiasakan dengan pendidikan karakter, pagi, mandi pagi, sarapan, gosok gigi dengan penuh kesehatannya, karena kita hari ini menjaga kesehatan, memakai seragam sekolah, dan teman-teman harus membuka link pembelajaran. Karena kalau ini dievaluasi, penggunaan kuota belajar, penggunaan aplikasi pembelajaran, guru berbagi, kalau nanti kita evaluasi, dideteksi dari kementerian maupun dari yang lain, Kabupaten Kediri sangat rendah ini sangat memalukan. Sehingga kuota yang diberikan itu bukan habis untuk belajar, tapi habis dalam kadaluarsa, habis penggunaannya. Ini sangat disayangkan sekali. Pemerintah sudah membantu seperti itu. Jadi teman-teman guru, baik itu mulai dari PAUD, SD, SMP, mulai tanggal 12, anak-anak dibiasakan untuk hidup sehat dan tanggung jawab mereka sebagai seorang pelajar. Ini instruksi kita. Jadi anak-anak dilatih hidup sehat,
berkarakter tanggung jawab sebagai seorang siswa. Seragam sekolah, menunjukkan foto absen kepada gurunya, dikirim lewat WA ataupun lewat teknis apapun. Sehingga anak-anak punya tanggung jawab sebagai seorang pelajar. Diawali mereka pagi dengan sistem seperti itu, pendidikan karakter, saya yakin di hari berikutnya, di jam-jam berikutnya, dia ingat bahwa dia seorang pelajar. Dan terakhir, saya mengharap pengalaman pembelajaran jarak jauh tahun yang lalu yang begitu banyak menyisakan permasalahan, tolong dievaluasi untuk tahun 2021-2022. Karena kita tidak tahu ini harus sampai kapan. Kalau di tahun pembelajaran tahun ajaran 2020-2021, teman-teman menginventaris permasalahan belajar 1 karena sarana, 2 setelah dicukupi karena kuota. Kuota tercukupi oleh pemerintah, kejenuhan. Ini 3 hal ini tolong dihilangkan di tahun 2021-2022. Karena kuota yang diberikan oleh pemerintah tidak habis digunakan untuk belajar, namun habis karena waktu penggunaannya selesai, istilahnya kadaluarsa. Pak Wandi sudah secara teknis dari pengawas, gunakan virtual meeting, gunakan LMS. Ini adalah satu langkah untuk menghilangkan 3 inventarisasi permasalahan di tahun 2020-2021. Sarana, anak-anak tidak punya sarana, namun hari ini sudah tidak ada. Berapa persen sih satu kelas, satu sekolah itu anak yang tidak punya HP? Berarti kan masih ada pembelajaran. Tidak sampai 10 anak yang tidak punya HP sekarang, anak sekarang. Kemudian kuota sudah ditambah oleh pemerintah. Jenuh, kalau sampai jenuh berarti permasalahan jenuh bukan pada anak, bukan pada alam. Tapi bagaimana kita introspeksi diri kita. Bagaimana model pembelajarannya. Kalau kita model pembelajaran hanya memberikan tugas lewat WA tanpa pembahasan, tanpa penjelasan, tentu anak mengalami kesulitan. Anak mengalami kesulitan di rumah menjadi permasalahan dengan orang tua. Sehingga terbentuk karakter anak yang kurang baik. Sehingga apa arti pembelajaran akan terabaikan. Jadi sekali lagi, selain kita memberikan ilmu pengetahuan kepada anak, kita juga membentuk karakter. Mulai tanggal 12, karena tahun ajaran baru, ditandai anak-anak pagi sudah siap, hidup siap, tanggung jawab sebagai seorang pelajar. Saya kira itu saja, Bapak. Terima kasih sekali lagi. Teman-teman guru, kepala sekolah, pengawas, pendidik, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Rasa tanggung jawab bersama dalam mendidik anak-anak bangsa di Kabupaten Kediri ini. Ini kita lihat, partisipan hari ini, Pak Wandi, Pak Fuad, Pak Mul, masih bertahan di angka 900 lebih. Dengan salah satu bukti rasa tanggung jawab dan kebersamaan kita. Sekian, terima kasih. Salam sehat selalu. Jaga kesehatan. Dinas Siratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Kadin. Mungkin dari Pak Fuad, sebelum kita tutup ada yang perlu disampaikan. Monggo silakan Pak Fuad. Masih mute Pak Fuad. Unmute-nya. Sudah Pak Mul? Ya. Oke, terima kasih Pak Mul. Jadi ini salah satu kemudahan fasilitas dari webinar. Jadi ada Q&A ini. Dari 36 pertanyaan, 36 question ini alhamdulillah semuanya sudah terrespon, sudah terjawab langsung di chat, bisa dipersani di menu Q&A di situ di bawah. Kemudian ketika masih ada yang belum jelas, masih ada yang mau ditanyakan, nanti bisa menghubungi kami atau langsung ke pengawas pembina di masing-masing satuan pendidikan. Kemudian terkait dengan belajar ID, aktivasi ini dalam waktu dekat kami sudah bekerja sama
dengan Google Master Trainer. Jadi di Kabupaten Kediri kita punya 12 Google Master Trainer. Dalam waktu dekat akan mentrainer dari masing-masing guru di satuan pendidikan, baik itu di SD maupun SMP. Nanti formatnya juga secara webinar. Nanti akan kita siapkan seperti apa acaranya, nanti mohon bisa diikuti oleh seluruh satuan pendidikan gitu. Pesan kami yang terakhir yaitu tetap berkarya meski pandemi masih melanda. Semangat untuk Bapak Ibu guru. Makasih Pak Mul. Terima kasih Pak Fuad. Mungkin dari Pak Wandi, silahkan. Monggo silahkan kalau ada yang perlu disampaikan sebelum kita Cukup tutup. Pak Mul. Cukup. Nggih, cukup sampun. Terima kasih sekali Bapak Ibu, kepada Pak Kepala Dinas, kepada Bapak Kabid, kemudian kepada Pak Wandi selaku narasumber, demikian pula kepada seluruh pihak yang dengan berperan aktif dalam Zoom meeting ini. Mudah-mudahan dengan adanya Zoom meeting ini kegiatan belajar mengajar yang ada di Kabupaten Kediri berjalan dengan baik, berjalan dengan normal. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, diberi panjang umur, terbebas dari wabah virus corona. Amin. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita tidak terkena wabah virus corona. Saya kira itu karena sudah 1 jam lebih, hampir 2 jam kegiatan ini kita laksanakan. Saya kira cukup sekian. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mul. Dadah.